purchasing bahwa ini produk saya bagus loh. Bagus ya. Iya benar. Lo cakep, lo semenarik apapun nggak dilihat karena lo baru. Iya, anak baru, Yes. produk baru. Kan Betul. udah yang lama tuh udah gede-gede ya. Betul, exactly mbak. Jadi Oke, terus tuh sekali dua kali ke purchasing ditolak terus nangis dong. Oh nangis. Hai guys, kembali lagi ke YouTube channel gua Desi Darti dalam program Cuan. Nah ini program Kak ya ngomongin tentang cuan bisnis. Oke, jadi, baiklah. Ya, Kak Rika ini cantik, sukses, humble banget guys, ya kan? Guys, depan gue guys ngomongnya cantik, guys belakang gue. Enggak, ya. asli, Kita jangan, bukan jangan. perempuan yang gitu ya. Enggak. Bukan perempuan yang begitu. Ini Kak Rika ini seorang pengusaha hotel ya Kak ya. Ya. Coba mungkin sahabat cuan di rumah tuh pengen tahu, coba Kakak memperkenalkan diri, cerita kegiatan sehari-hari gimana? Oke, nama saya Rika Dinda. Kegiatan sehari-hari saya tuh hotel supplier dari 2010. Oh udah lama guys, 11 Ya. tahun ya. Dan saya cuman supply only to 5-star hotel in all over Indonesia. Jadi kegiatan sehari-hari Iya. sehari-harinya adalah Ngurusin bisnis ya Kak ya? iya, visit a workshop di mana ada produksi slipper, laundry bag, slipper bag. Jadi kalau kalian stay di staycation di Hotel Bintang 5 di seluruh Indonesia. Oh itu punya Kakak ya? Yes, and Oh, di dari dalam kakak tuh. kamarnya, ya pakai slipper, laundry bagnya, bathrobe-nya semua itu dari aku. Oh gitu, oke ini kegiatannya sehari-harinya Kak Rika berarti ngurusin bisnis ya Kak ya? Ya. Bisnis woman banget ya? Oh gitu, oke. Nih pertanyaan kedua Kak, coba diceritain apa awal merintisnya gimana tuh? Bisa. Bisa mau nangis. Inspiratif nih guys ya, pasti ceritanya ya. Nangis banget. Jadi gini, dulu tuh aku PR manager di salah satu bank swasta. Oke, itu 2010 dulu? 2010, yes. Oh 2010. Kakak boleh tau nggak umurnya berapa sih? Mau 40. Guys nggak kelihatan ya, gila nggak kelihatan 40-nya. 40 ya, jadi awalnya Kayak 17 loh, anak SMA. gaulnya sama Mbak Desi, Enggak. makanya. Jadi awal mulai itu 2008-2009 saya presenter di MNC. Oh, Yes, presenter guys. and then 2010 move to one of the biggest bank ya, PR manager, saya nggak sebut Percaya, namanya. PR manager di salah satu bank tersebut. Kebetulan saya handle vendor-vendor. Oke. Ada salah satu vendor yang menginspirasi saya, which is husband and wife waktu itu. Oh iya. Jadi dia kemana-mana sama suami dan istri nih. Nah kebetulan dia adalah vendor uniform di bank kita. Oh waktu iya, itu. tempat yang Kakak kerja itu Yes, ya. jadi mereka berdua menginspirasi saya. Terus saya pikir, kok aku lebih fleksibel. Oh iya. Oh jadi pengen jadi pengusaha ya? Yes, betul. Karena kalau waktu itu jadi karyawan dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya kan? Iya. Kalau pengusaha, Bebas. you guys bisa bangun jam berapa aja. Cuannya lebih gede ya? Cuannya lebih gede, waktu lebih fleksibel. Iya. Oke, bahkan lebih sedikit dong buat aku. Iya, Ya kan? iya. Dan spending time ke family-nya juga banyak. Oke. Jadi ya udah. Jadi Dari situ udah idenya mulai nih. muncul pengen jadi pengusaha. Iya. Oke. Pertama kali nggak langsung goal, Gimana tuh? kayak nge-begging ke purchasing bahwa ini produk saya bagus loh. Bagus Nggak ya? dilihat. Iya benar. Lo cakep, lo semenarik apapun nggak dilihat karena lo baru. Iya, Dan anak yang baru, pakai, baru, yes. produk baru. Kan udah yang lama tuh udah gede-gede ya. Betul, exactly mbak. Jadi Oke, terus tuh sekali dua kali ke purchasing ditolak terus nangis dong. Oh nangis. Gue bilang nih gue nggak bakat nih kayaknya. Aduh kita belajar nih. Untung gak nyerah ya di situ ya. Akhirnya gue pikir kayaknya I have to bring something for purchasing. Jadi tiap visit gue bawa kue, bawa cake, which is waktu itu lagi one of the best cake-nya di Jakarta lah. Iya. Gue lupa. Aduh gue lupa. Gue ambil di Mandarin Hotel. Oke. Lupa apa namanya. Itu one of the best cake waktu itu. Gue kasih ke salah satu hotel, bukan Mandarin juga, salah satu hotel 5-star di Indonesia punya. Gue kasih, ini yang lagi happening loh, lagi viral cake-nya. Oh bikin cara yang berbeda yang udah. Iya, mau nggak mau mungkin dia kasihan sama gue. Oke, iya. Kasihan,
gue juga punya pengalaman ya. Orang order tuh kadang bukan karena produk, karena kasihan juga ada loh. Iya. Bener, makanya gue rasa sebenarnya dia bukan karena cake-nya, karena kasihan gue 4 kali ke situ Iya, gitu iya, kan. iya, iya, iya. Ya udahlah, masuk deh mbak, masuk nih. Oke, produknya apa? Udah gue kasih tahu jabarin this one, and then dia try to order kayak Mbak Desi bilang, karena kasihan. Iya benar. Kalau kita perempuan juga dipakai segala cara, gimana cara? Entah kasihan, entah gimana, biar order ya. Bener, itulah kita ya kan. Gue inget diri gue yang kemarin. Tuh, itu Iya. sama nih. Aku juga teleponan sampai subuh. Biarin aja, yang penting order dan kita nggak diapa-apain gitu aja. Iya, Bawa-bawa apa udah bukan apa ya. Gimana caranya? Salah satunya customer itu kadang order tuh kalau sama perempuan ya, karena kasihan. Ya karena kasihan. Ini kuncinya ya. Karena kasihan, bukan karena produk kadang ya kan. Karena kasihan, kita perempuan tuh harus pakai cara itu tuh. Kayaknya kalian melas aja Iya, dulu iya. ya kan. Ya, awal-awal itu salah satu strategi ternyata. Iya, strategi ya. And it works guys. Gue ketawa. Iya. Ya udahlah, akhirnya lolos satu Oke, hotel. lolos. Udah punya nama nih, dikit Iya, udah pegang udah nih, punya testimoni Iya, ya, buat bawa ke yang lain ya. Dan ternyata udah satu hotel, testimoni lagi, jadi 2 hotel, 3 hotel. Nah, ternyata purchasing itu punya grup zamannya BBM. Dulu zamannya BBM, ada iya. BB Group. Ya Iya, kan? ada circle sendiri memang. Yes, Ya. nah, antara purchasing hotel. Susah yang baru masuk tuh Indonesia. Betul. buat ngedobrak circle mereka tuh. Aku juga punya Iya. beberapa bisnis yang memang circle-nya udah kuat. Betul. Mau kita punya duit atau apapun itu, langsung. Iya bener. Akhirnya ya udah. Oh, jadi gimana tuh? Dia punya grup terus. Dari BBM Group itu bilang, aku punya loh, ini supplier ini bagus dan ternyata memang waktu itu tuh gue ngerintis bener dari bawah dan I'll do everything on my own. So waktu itu ada satu hotel di bandara, Oke. pasti tahu deh hotel bintang 5 di bandara cuma satu-satunya dulu. Dia telepon malam-malam jam 10, Bu, I need slipper laundry bag bathrobe buat besok jam 5 subuh. Karena kenapa hotel di bandara itu kontrak sama airlines, Emirates staffnya di situ, Garuda semua staffnya di situ, Etihad Singapore Airlines. Ini the best hotel di bandara. Jadi kru kan ada shift-shiftan. Hari ini jam segini kru Garuda masuk, keluar lagi ada Emirates, ada Etihad segala macam. Dia minta 1000 slipper jam 11 malam. Jam subuh harus sudah ready. Yes, jam 11 malam. Oh, terus gimana tuh? Jam 3 pagi I drove on my own with my driver. Gue yang turunin dari van, loading dock jam 3 pagi. Wah, gila. Bener-bener. Dan sampai sekarang masih jadi klien kita. Oh gitu. Aduh, gila guys, banyak banget nih ceritanya ya. Jadi jangan nyerah deh. Kalau pengusaha tuh emang banyak banget suka dukanya Kak. Iya, jangan dilihat sekarang doang. Iya, Jangan iya, dilihat benar. pas udah sukses, tapi lo lihat pada saat kita merintis. Ya tuh, dan cerita tadi tuh strategi perempuan kita tuh harus kayak mana, terus merintisnya kayak gimana ya Kak ya. Nah terus, aduh benar-benar sih ini jadi ingat gue yang dulu Kak. Nangis kan, tuh mau nangis kan. Aku juga segala cara. Aku dulu pernah ke ATM, uangnya hilang padahal udah ditungguin orang. Wah nangis aku deh. Nggak ada yang peduli. Ya benar, bisa susah. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang bisa bantu ya. Iya nggak ada. Kita Siapapun, sendiri, kan? iya Kita siapapun sendiri. nggak ada. Kita harus struggle sendiri, kuat sendiri, gitu ya. Oke nih Kak, pertanyaan ketiga. Kita pernah nggak sih ngerasain kayaknya hidup ini nggak adil sih, gimana gitu, kayak ngedown banget gitu loh. Pernah banget. Terus menyikapinya gimana tuh? Gue pernah banget hampa, padahal gue punya semuanya. Gue hampa. Itu tuh gimana tuh? Aku juga pernah soalnya. Empty, I was like, gue mau ngapain ya? Kok begini ya? Gitu kan? Padahal I can buy everything, I can buy anything. Ya kan? Tapi begitu ke kamar, nangis. Sama banget sih. Kalau aku sampai ke psikolog waktu itu. Berarti dia lebih parah. Iya, soalnya aku juga bingung. Gue udah ke titik ini, tapi kok Nggak happy ya? Nggak happy ya? Aku ke psikolog, aku ke ustadz. Terus gimana ya gitu. Pernah sih aku kayak gitu juga. Terus kakak gimana tuh coba menilainya? Sholat. Iya. Waktu itu. Jadi, I bilang ke yang sekarang jadi suami kakak partner ya, suami bilang bahwa kok gue ngerasa hampa ya. Hampa, ya. Iya. Kita bisa, ibaratnya bukan bisa beli apa aja sih, punya duit lah. Iya. Terus udah ke titik itu, tapi merasa hampa. Nah itu gimana tuh Kak? Jadi and
dan dia ngomong coba deh berdoa. Terus kakak bilang coba deh sholat jam 2 pagi, sholat masih tahajud masih hampa. Terus jam 5 subuh pas lagi subuhan sholat, di situ aku nangis. Subuh aku merinding nih. Kayaknya mikir gini, believe or not, mungkin kalian bilang masa sih, padahal enggak. Jadi ya maksudnya gila ya, gue udah punya segini, udah punya di titik ini, tapi saat itu kedekatan gue sama sang pencipta kurang. Gak banget. Ya kan? Kurang. Tapi aja pengen nangis sih beneran deh. Soalnya pernah ngerasain kayak gitu juga. Ya? Iya, kayak ngerasa nggak berarti banget gitu. Hampa, terus kayaknya sia-sia. Terus aku juga curhat ke ustadz sama ke psikolog. Kalau psikolog nggak, ke psikolog dia beda. Nggak nyampe, tetap aku nggak nyampe. Ketika aku curhat sama psikolog tuh, aku tetap nggak nyampe. Ketika aku ngomong sama yang lebih ngerti agama, dia bilang, berarti kamu nggak bersyukur. Iya. Exactly, itu gimana? Itu nggak bersyukur. Padahal Allah yang udah kasih kita ini semua ya, tapi kita kayak yang nggak deket sama dia gitu. Iya, benar. Jadi kalau menurut aku tuh Kak, kata-kata bersyukur tuh bukan hanya diucapin aja sih, bener-bener bisa nangis-nangis kejar-kejar. Bener. Karena anehnya udah punya, tapi hampa. Udah mimpi-mimpi kita tuh udah kayaknya udah kecapai semua. Ke titik itu udah, ternyata sama ya. Iya, ternyata ini semua nothing kalau kita nggak dekat ya sama pencipta ya. Maksudnya bersyukur itu. Iya, bersyukur itu. Katakanlah langsung nangis di sejadah, langsung mikir ya Allah, gue lupa loh, gue nggak bersyukur loh. Even kita makan tiap hari aja harus udah bersyukur. Iya, kita bangun tidur napas saja kita harus bersyukur. Dan itu hal-hal kecil yang kita lupain. Nah kemarin sebelumnya kita udah ngerasa, gue bisa nih, gue udah dapat ini nih. Iya, karena sibuk mencapai impian. Iya. Nah, itulah. Kita nafas dulu dong. Gue terharu beneran Kak, soalnya aku pernah di titik itu juga. Bener-bener hampa, dan aku lebih parah, aku ngamuk-ngamuk. Oh, oke. Aku tuh setiap hari tuh bangun tidur aku ngamuk. Mana siapapun yang menyinggung aku sedikit pun, aku dulu tuh suka penjarain orang Kak. Ini ya? di kosan ya. Aku dulu tuh dikit-dikit nih ada yang ngomongin aku, ada bukti, aku penjarain. Aku bawa ke polisi. Barbar banget. Kenal sama gue? Iya, enggak. Coba kalau enggak kenal sama aku barbar banget. Gue salah ngomong. Enggak. Maksudnya aku tersinggungan banget. Iya. Sensitif ya? Iya, terus di mana titik aku dibilang kamu nggak akan bisa dikasih rezeki lebih besar lagi, dikasih kepercayaan lebih besar lagi dari Allah kalau kamu kayak gini aja nggak kuat. Iya. Terus ditambah lagi, nabi aja dihina. Dilemparin. Ya, nabi aja dicemoohkan. Betul. Lalu kamu siapa? Nggak bisa dikit-dikit tersinggung. Semenjak itu aku berubah. Iya. Oke. Selama mereka nggak bicara depan muka, ya udahlah ya. Udah. Dan selama mereka nggak ngomongin keluarga, aku ya udahlah. Aku tutup kuping. Aku dulu parah banget Kak. I've been there as well. Parah banget, cuma 2 hal itu. Satu bersyukur dan lalu bilang, emang lu siapa? Nabi aja dihina. Aku pengen nangis sih. Langsung jelek, aku langsung kayak astaga, ini aku merinding nih. Ya udah. Dan pengalaman kita ini, kita mulai belajar untuk nggak ngejudge orang ya pasti. Iya. Nah, udahlah. Ya, Jadi kan? mulai di situ aku mulai nerima. Tapi aku punya prinsip. Selama mereka nggak bicarain keluarga dan depan muka saya langsung, aku nggak akan tanggepin. Banyak banget aku di titik ini juga Kak, banyak banget gosip-gosip tuh. Banyak banget digosipin ini, gosipin. Aku udah nggak peduli. Gitu, aku fokus ke depan. Aduh, gue pengen nangis. Soalnya sama pernah ya kayak gitu ya Kak. Oke. Lalu gimana tuh setelah Kakak sholat apa tuh lebih lega. Intinya lebih lega. Terus lebih happy. Pastinya. Lebih bersyukur ya Kak ya. Lebih happy dan ngejalanin hari-hari itu makin lancar aja. Iya. Ini bener. Dan bentuk kemungkinan juga, karena aku nggak munafik. Sekarang pun kadang sholat masih bolong. Iya, sama-sama ya. Guys, jadi tapi setidaknya kita berusaha. Ya, berusaha untuk jangan bolong deh. Allah udah sebaik ini loh sama kita, gitu aja. Dan satu hal guys, pokoknya sebesar atau sekecil apapun kamu dapat rezeki, share sama orang. Berbagi. Karena di situ ada haknya orang tersebut.
guys. Yang Gila guys. Aduh. Ya benar-benar. Jadi sedikit apapun itu kita berusaha berbagi kan. Karena kita juga nggak tahu umur kita. Bener. Iya. Cuma itu yang nolong kita. Iya. Iya. Kita mendingan nggak bawa apa-apa, Iya. ya kan? Bawa amal ibadah. Iya. Hanya berbuat baik sama semua orang, nggak usah mandang Tentang status siapapun. orang. Iya. Jangan pernah pernah. mandang status siapapun. Buat orang happy aja bagus loh, kayak gini contohnya nih. Aku tinggal di apartemen. Ada security pasti selalu ngomong pagi bu. Iya. Kamu jawab pagi aja buat mereka Mereka itu aja. udah suatu yang big thing. Kamu sapa mereka duluan itu udah suatu yang big thing. Itu ibadah loh. Iya, ibadah, kan? iya. Buat orang seneng. Iya, ya kan? ah. Ya udah. Guys. Do small thing. Iya. Duh. Mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, soalnya sama serius. Ngerasainnya hal-halnya sama mungkin pas umur-umur kakak kayak aku kali ya 30-an kali ya. Iya. Mungkin itu sih. Terus lanjut pertanyaannya, Kak. Ini kan pandemik nih. Gimana tuh omset bisnis? Sebelum pandemik, omset bisnis gila-gilaan bagus. Begitu pandemik, apalagi pas lockdown, itu Maret kan, kita Maret 2020 kita lockdown. Itu bener-bener hotel tidak order apapun. Iya. Bener-bener zero income. March, April, May, June, July, 5 months, no income. Oh, I was terus? shocked, 5 months, but I still have to pay my staff. Iya, terus gimana tuh? Jadi, I was like, gimana ya? No. Tapi kan kita memang punya dana, kan kita punya. Tapi kan kalau misalnya dipakai buat gajian terus, maintenance, Itulah habis ya karena income-nya nggak ada. Ya, so August itu I was gonna tell to my Kalau staff. bayar sih masih bisa aja, tapi kan nanti duit kita ya. Iya, jadi so August itu I mau announce ke orang-orang, ke my staff bahwa oke deh, Kita kalau ini masih berlanjut, tutup deh. I was gonna send email to all the hotels juga. Karena hotel pun juga tutup. Iya. Hotel pun juga dikasih Iya. karena bayar Banyak loh, Kak. Aku karyawan. lihat berita juga banyak yang jual, jual hotel. Beberapa hotel juga tutup dan sampai sekarang Iya, frozen iya. selamanya. Gua nggak mau Nah, mention ya. iya. Bisa cek. Iya. Terus udah gitu, ternyata di Agustus mulai tuh dibuka, picking up slowly. Ada sedikit income, terus tuh disyukurin. Iya. Daripada nggak. Kalau nggak kita gila, Kak. Betul. Terus September, Oktober mulai, jadi banyak orang lokal staycation di hotel. Iya, soalnya udah begah juga liburan. Yes, udah bekerja di rumah. Begitu Oktober, November, Desember, ini triple. Karena orang udah kayak udah bodo amat. Iya, I don't care about Iya, situation, aku staycation, aku happy, ke hotel. Mulai, So, omset sampai mulai. sekarang omsetnya. Iya. Ya udah. Wah, gila. Alhamdulillah Iya. balik lagi gitu. Udah mulai normal lagi Iya. ya. Emang sih pandemi ini semua udah kalau nggak kuat-kuat Gila. stres sih. Karena ya it's been tough buat semua orang ya. Iya. Mau nggak mau harus belajar. Bener. Iya, mau nggak mau harus bangkit, harus belajar, harus kreatif, harus inovatif. Ya gimana apa aja diterima lah, yang penting bertahan dulu gitu ya guys ya. Nah terus terakhir nih Kak, coba dikasih kata-kata motivasi buat sahabat cuan di rumah yang baru memulai usaha atau yang sedang usaha tapi sedang turun gitu tuh, sedang down nih. Kayak Kak Rika nih benar-benar inspiratif nih soalnya nih. Coba Kak, semangat Yes, nih kan. aku tuh kan orang yang pinter untuk memberikan motivasi. Ya. Nah, satu hal adalah mungkin kalian juga pikir ini klise, tapi intinya how hard cobaan, jangan pernah nyerah. Lo nggak apa-apa, lo mau nangis, oke, Ya. nggak apa-apa, bring it on. Lo mau sedih, lo mau teriak, Nggak apa-apa. keluarin aja. Iya, karena manusiawi ya kayak. Betul. Kalau ditahan-tahan, aduh. Betul, Iya. as long itu buat kalian lega, habis itu ready to fight. Iya, jangan lama-lama. Oh iya, satu hal, kalian pikirin orang yang kalian sayangin, misal nyokap atau Keluarga. anak kalian atau suami. Jadi papa, mama, whatsoever, bikin itu jadi motivasi kalian untuk buat mereka bahagia. Iya. Satu hal lagi, kita sebagai perempuan bukannya harus minta terus sama suami. Kalau perlu bahagiain suami. Kalau perlu, kalau perlu kita yang bagian suami. Kita yang nggak apa-apa.
Oh gila guys, kita perempuan jangan hanya nunggu suami. Kalau jangan kita bergantung. bisa, kita yang ngasih, nggak apa-apa gitu ya. Betul. Karena satu lagi, rezeki Tuhan itu nggak cuma dari suami Suami, lo. iya. Ya kan? Bisa jadi Tuhan bilang, oke suami lo rezekinya di sini, tapi lo lebih tinggi. Ya udah. Mungkin hati kita yang lebih besar, akhirnya dipercaya. Betul. Iya, Jadi benar, guys. jangan underestimate suami. Maybe suami lagi jatuh, down, kita Iya, lagi bagus. harus bagus. Jadi ya udah, gitu guys. Pokoknya jangan bergantung sama suami. Kalau suami lagi down, dampingin beliau sampai kalian malah lebih dari beliau, dan beliau akan lebih bangga sama kalian. Iya. And it happen. Wah Kak Rika nih guys, pokoknya inspiratif banget guys. Banyak banget kata-kata yang buat aku belajar. Iya, aku belajar. Tadi terakhir tuh bahwa kita juga perempuan. Ini baru nih aku dengar nih Kak. Perempuan kita juga kalau bisa kita yang ngasih. Iya. Itu aku dengar. Soalnya kebanyakannya Laki-laki kan, Laki-laki yang dituntut. Kebanyakan perempuan minta sama laki-laki kan. Iya. Satu hal, guys, belajar dari Siti Khadijah sama Nabi Muhammad. Iya. Pada saat Nabi nikah sama Siti Khadijah adalah Yang ngebantu, nge-backup. ganda ayah. Uh-uh. Nabi was nothing waktu Iya. itu, lagi merintis. ya itu aja kita harus jadi pembelajaran, Iya. jadi contoh ya guys. Iya, jadi jangan kalau misalkan suami kamu lagi down, jangan Malah ditinggalkan. Iya, atau jangan begitu. atau disalah-salahkan, itu malah makin down. buat mereka down. Pride mereka sebagai laki-laki tuh down. Wah. Jangan ya, Iya guys. gitu. Pengen nangis gua karena aduh guys, udah terakhir nih, banyak banget inspirasi dari Karika. Aku makasih banyak nih. Sama-sama. Beneran loh Kak. Sama-sama. Gak nyangka ya Karika ya. Ya udah, oke guys. Nanti kalau pengen tahu lebih banyak tentang Kak Rika, nanti ada Instagramnya guys ya, dicantumin di sini. Oke, dah.